tugas bahasa Indonesia nih. Harus kabarin teman-teman nih. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi bersama kita kelompok 2 dan kelompok kita bernama Drakor. Oke, pada kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang topik-topik yang sudah diberikan oleh dosen kami, dosen bahasa Indonesia, Ibu Siti Gomo, tentang pandangan munculnya istilah singkatan pada masa COVID-19 yang terlalu banyak. Seperti yang kita ketahui semua, dunia kita ini sedang dilanda sebuah wabah ya, yang bernama COVID-19. Kita mungkin sering mendengar beberapa singkatan yang terdengar asing di telinga kita. Mungkin mendengar dari televisi, Instagram, Twitter, dan segala macam. Mungkin Saudara Adnan bisa menjelaskan? Gini Vi, yang saya tahu COVID-19 itu udah merupakan singkatan. Gitu. Nah, kepanjangannya itu Coronavirus Disease 2019. Karena mulainya itu di Wuhan tahun 2019, tahun lalu. Nah, akibat dari COVID-19 tadi, pemerintah membuat kebijakan PSBB. Nah, PSBB ini singkatan baru lagi nih, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi itu aktivitas kita itu dibatasi sama pemerintah. Yang tadinya kita kuliah datang ke kampus, bertatap muka, dosen, sekarang kita harus di rumah. Tapi dalam dunia pendidikan itu sendiri ada nggak sih singkatan-singkatan kayak gini? Oh, tentu ada. Nah, karena adanya coronavirus ini ya, jadi kita belajar kuliah, jadi tidak bisa ke kampus. Nah, gara-gara ada corona ini muncullah singkatan baru yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oh, pembelajaran jarak yang jauh. biasanya kita kuliah, kita bertemu dosen, tatap muka, bertemu teman. Nah, pada pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Nah, gara-gara adanya terus ini kita belajar melalui online atau melalui situs daring Kayak Zoom, kayak Meet, mungkin seperti itu ya. Video conference gitulah ya. Ya, Google Classroom juga singkatan GC. Betul. GC. Iya. Nggak cuma anak-anak yang sekolah doang. Anak-anak yang bukan anak-anak. Anak-anak dong. Anak-anak. Maksudnya dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan. Itu juga Maksudnya itu tadi. Orang. Anak-anak yang sudah dewasa dan dia bekerja. Oke. Gitu. Nah, jadi dalam dunia pekerja itu juga ada pembatasan juga. Oh, ada. Karena PSBB itu nggak cuma berlaku di dunia sekolahan, di dunia pendidikan, Oke. tapi di lingkungan kerja juga. Karena kalau misalkan cuma anaknya yang dibatasi, orang tuanya kemana-mana, Nggak adil. tersebar dong Oke. COVID. Ada gak sih itu singkatannya? Ada Pak. Apa tuh? Jadi singkatan dari di dunia kerja itu adalah WFH. Apa tuh? WFH itu adalah work from home. Jadi itu mewajibkan untuk kita yang sudah bekerja itu untuk bisa bekerja dari rumah. Sama menggunakan aplikasi-aplikasi yang udah ada tuh kayak tadi Zoom, dari WhatsApp, dari Google Classroom. Nah, GC tadi itu dilakukan dibuat untuk anak orang-orang yang bekerja itu dapat bisa bekerja dari rumah gitu. Terus dari yang saya ketahui juga itu ada beberapa sebutan untuk orang-orang yang mungkin terkena gejala dari penyakit ini ataupun
bertemu dari korban penyakit ini. Kalau yang saya tahu itu ada yang namanya ODP. ODP itu orang dalam pengawasan. Jadi dalam penjelasannya itu dia habis bertemu korban yang udah terkena COVID-19 itu sendiri. Iya. Nah, itu ada nggak sih jelasan singkatan dari orang yang udah terkena penyakit itu? Ada nih. Jadi orang yang udah terkena COVID-19 ini Iya. dia udah dinyatakan positif, tapi badan dia tuh masih sehat, masih bisa beraktivitas, nggak ada gejala yang seperti demam atau apapun. Itu disebut OTG, orang tanpa gejala. Oke. Oh, dia tanpa gejala. berarti. Iya. Terus jadi- kalau misalnya dia udah terkena COVID, terus Iya. ada gejala kayak demam itu ada singkatannya juga atau enggak? Nah, itu saudara Reski bisa dijelaskan. Nah, itu namanya pasien dalam pengawasan. Oke. Jadi itu pasiennya lagi diawasin. Nah, Ada singkatannya nggak sih kalau pengawasan dari itu? PDP. PDP. Oke. Pasien dalam pengawasan. pengawasan. Terus kan itu kan tadi dibilang pasiennya diawasinnya kan di rumah sakit. Itu gimana sih cara rumah sakit biar oke kita merawat tapi kita jangan sampai terkena juga. Ada nggak sih singkatan dari itu? Nah itu tenaga medis itu menggunakan APD. Apa tuh APD? APD apa tuh? Alat pelindung diri. Oke. Itu sebuah baju yang Baju full set ya yang Iya. yang gunanya untuk menutupi dokter-dokter itu sendiri. Iya, tenaga medis dari paparan virus. Oh, gitu. Jadi dia supaya steril aja ya, steril dari virus tersebut. Nah, kan tadi kan kita bicara tuh tentang banyak tuh orang-orang yang terkena ya kan. Iya. Nah, karena orang-orang yang terkena ini semakin banyak ya kan. Jadi kita tuh harus memulai kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru itu ada singkatannya juga. Apa tuh? Jadi itu nama singkatannya adalah AKB. Adaptasi kebiasaan baru. Oh. Nah, mungkin kita nggak familiar kali ya sama Iya. singkatan ini, tapi Iya. biasa kita tuh tahu sama sebutannya dengan sebutan tuh new normal. Iya, new Jadi normal. AKB itu adalah new normal. Nah, jadi itu di new normal itu kita kayak harus dibiasain itu supaya lebih bersih lah. Jadi Lebih menjaga diri. lebih menjaga diri untuk bisa menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, memakai Berarti masker. mengikuti protokol kesehatan. Betul. Nah, Protokol kesehatan. Oke, tadi kan kita sudah berdiskusi tentang ada nih singkatan-singkatan baru yang mungkin masih terdengar asing di masyarakat. Menurut teman-teman sendiri, menurut kalian penting nggak sih adanya singkatan-singkatan ini? Mungkin saudara Gerard bisa jelasin? Kalau menurut saya sih singkatan ini tuh sangat penting ya, karena cukup membantu dalam kita untuk mengingat hal-hal penting gitu, kayak seperti PSBB, terus PJJ, WFA, Oke. ODP, OTG, PDP dan lain-lain itu cukup membantu untuk kita mengingat. Jadi saya tuh bisa mengingat dengan lebih mudah dan lebih gampang gitu. Jadi semua orang tuh bisa kayak dapat lah. Enak. Nah, Untuk tanpa disadari juga singkatan ini juga mempermudah dalam penulisan berita. Jadi lebih mengefisien gitu, jadi lebih hemat. Jadi sampai ke masyarakatnya lebih mudah ya? Iya, jadi pesan itu lebih efisien. Misalnya kita baca di Kompas, berita misalnya pemerintah melakukan kebijakan PSBB lagi. Jadi dia mention PSBB itu nggak usah kepanjangannya lagi, jadi lebih menghemat. Jadi masyarakat nggak malas gitu melihatnya ya? Nah, Oke. Dari saudara Awe mungkin ada Kalau saya sih lebih ke cara kita bersosialisasi ya. Jadi kita kalau ngobrol sama temen, jadi kita nggak ribet-ribet PSBB, pembatasan sosial berskala besar nih. Oke. Gubernur ada kebijakan ini ribet kan. Jadi biar lebih singkat juga bisa memudahkan kita buat ngobrol gitu. Nah, Nopal. Oh, menurut pandangan saya sendiri ya, Nopal. singkatan ini sih mempermudah kita ya, kayak misalnya COVID-19 gitu. Biasanya kan yang kita kenal kan pandemi COVID-19, bukan pandemi coronavirus disease 19. terlalu rumit ya? Iya, terlalu rumit karena terlalu panjang. Oke. Nah, ada satu singkatan lagi yang saya tahu, Apa tuh? itu PSBL. PSBL itu Itu pembatasan sosial berskala lokal. Jadi kalau misalnya PSBB itu kayak provinsinya seprovinsi yang di lockdown lah, istilahnya lockdown ya. Kayak Jakarta sekarang Ya, kayak PSBB. Jakarta sekarang PSBB. Nah, misalnya PSBL itu kayak lingkungan RT, RW kita. Ruang lingkupnya lebih kecil. Iya, ruang lingkupnya lebih kecil Oke. atau selokal kita lah. Oke. Oke, menurut saudara Raffi apa ada tambahan? Kalau yang dapat saya simpulkan tadi dari pendapat teman-teman semua, mungkin dengan adanya singkatan-singkatan ini kita lebih jadi aware sama apa yang terjadi di sekitar kita, terus kita jadi lebih mudah menyampaikan ke teman-teman kita lebih mudah
oh jangan ngelakuin ini, kita mesti kayak gini, mesti ngejaga diri, mesti kalau tadi Gerard bilang hand sanitizer, jaga kebersihan, mandi ya kan, pakai Iya, betul. masker, Betul. kita lebih mudah nyampeinnya ke masyarakat gitu. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau saudara Reski? Mantap. Mantap. Oke. Ya mungkin cukup kali ya untuk pembahasan terkait istilah-istilah singkatan baru pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami dari kelompok Dakor ingin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan singkat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.